bisa dipanggil Rina. Saya mahasiswi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Video ini bukti mengajar saya di kelas 6. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Pembelajaran 6. Terima kasih. Nolnya dibuat juga. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, adalah kita berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, adalah kita berdoa bersama-sama. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya semalam belajar di yang ini. Masih ingat? Masih ingat belajar apa semalam nih? Yang tentang ada ingat lagi? Ini yang ini semalam masih ingat? Diagram kan disuruh apa semalam? Saudara A? Iya, ini lagi sama lah. Nah, jadi hari ini kita belajar di pembelajaran 6, tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku. Nah, di sini kita belajar bahasa Indonesia dan PPKR. Tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi manusia dan hewan kehidupan bagi manusia dan hewan di muka bumi ini. Ada beragam jenis tumbuhan yang dapat memberikan sumber. Ini kita belajar pembelajaran 6, tema 1, ini selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku. Nah, ini membahas tentang tumbuhan sumber karbohidrat protein dan vitamin dan PPKN tentang nilai sila persatuan Indonesia. Nah, ini kita latihan baca dulu. Manusia membutuhkan jenis makanan yang mengandung vitamin. Vitamin diperlukan untuk menjaga kesehatan dan melindungi tubuh kita dari serangan berbagai penyakit. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung vitamin untuk menjaga tubuh kita. Sayuran dan buah-buahan. Sayur dan buah-buahan tersebut meliputi bayam, kangkung, kacang panjang, terong, buncis, tomat, pepaya, mangga, apel, jeruk, dan banyak lagi. Nah, di sini tumbuhan sumber karbohidrat, protein, dan vitamin. Nah, kita harus mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi supaya sehat, kuat, makannya yang banyak. Makan kalau kita banyak. Habis kalau makan, apa yang kalau rasakan? Banyak. Nah, ada tenaganya. Aisyah belum makan. Karena makan aja lah. Ini ada pengertian di pokok. Ini pengertian ide pokok. Jika kita membahas tentang ide pokok, maka ini akan mengacu terhadap sumber masalah utama. Jadi ide pokok itu masalah utama. Ingat, ide pokok masalah yang sedang diletakkan pada sebuah alinea atau paragraf. Nah, ini kan ini ide pokoknya tumbuhan sumber karbohidrat, protein, dan vitamin. Jadi diletakkan pada sebuah alinea. Ini paragraf namanya. Nah, ide pokok ini bisa ditemukan dengan metode yang cukup sederhana. Caranya hanya dengan menanyakan sebuah kalimat umum, yakni apa yang sedang dibahas oleh paragraf tersebut. Nah, paragraf ini membahas tentang apa? Kenapa ini tadi? Ya, ide pokoknya sumber karbohidrat. Dan ya, ini paragrafnya. Paragraf di sini. Nah, ini Pak. Jadi ini paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Nah, ide pokoknya artinya coba baca. Nah,
Nah, jadi ide pokok itu adalah sumber masalah utama. Masalah utamanya apa? Tumbuhan, sumber karbohidrat, protein, dan vitamin. Nah, jadi paragrafnya ini ada di alinea. Ide pokok ini bisa ditemukan dengan metode yang cukup sederhana. Caranya hanya dengan menanyakan sebuah kalimat apa yang sudah dibahas oleh paragraf tersebut. Kan kita membahas tentang buah-buahan. Nah, jika kita bisa menjawab pertanyaan tersebut, maka kita bisa menentukan apa dan di mana letak ide pokoknya. Dalam penjabaran banyak materi yang digunakan dalam soal-soal ini, biasanya ide pokok ini selalu ada dan muncul. Nah, bisa yang sudah menemukan soal ide pokok ulangan biasanya ada. Tentukan ide pokok dari teks tersebut. Bisa ada salah. Nah, terus Pian disuruh membaca teksnya ini panjang, teksnya disuruh menemukan ide pokoknya. Ide pokoknya tadi ya ini sumber karbohidrat, protein, dan vitamin. Nah, 3 kali berapa? Dalam penjabaran banyak materi yang digunakan dalam soal ujian. Biasanya ide pokok ini selalu ada muncul. Nah, ide pokok sendiri merupakan salah satu materi ujian yang wajib dikeluarkan. Nah, jadi kalau yang ada soal, tentukan ide pokok dari teks tersebut. Tentukan dulu, ini ide pokoknya. Ini paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Ingat apa yang dibahas di dalam sini. Nah, lalu untuk menentukan ide pokok dengan mudah, berikut beberapa cara yang dianjurkan. Menentukan kalimat utama. Kalimat utamanya tadi ini. Tumbuhan, sumber karbohidrat, protein, dan vitamin. Nah, cara menentukan ide pokok adalah menentukan kalimat utama terlebih dahulu, yang ini tadi. Sebab kalimat utama biasanya mengandung ide pokok. Nah, kan ini membahas tentang karbohidrat, protein, dan vitamin. Isinya buah-buahan. Nah, hanya saja tidak semua ide pokok adalah kalimat utama. Nah, hanya saja tidak semua ide pokok adalah kalimat utama. Bisa jadi nih soalnya tidak yang ini kalimat utamanya cuma di dalam sini. Membahas yang paling banyak saja sudah ide 20. Jadi kurang berapa? Nah, misalnya kalau lagi sini nih ada membahas buah-buahan, ada membahas sayuran, sampai kita membahas tentang tapi langsung loncat ya. Misalnya anak-anak sekolah. Nah, itu kan campuran. Apa yang lebih banyak di dalam situ? Dilihat itu yang di pokoknya. Nah, menentukan analisis sebuah kesimpulan atas kalimat itu. Kesimpulan dari di dalam paragraf ini apa? Biasanya ada di ujung kesimpulannya. Nah, itu bisa menentukan kalimat utama ide pokok. Kesimpulan isi paragraf. Nah, ini kesimpulannya ada di ujung. Itu biasanya ada di ujung. Untuk menentukan dan mencari ide pokok adalah menyimpulkan isi dari paragraf tersebut. Cara ini dilakukan jika kita tidak bisa mengetahui apa kalimat utamanya. Nah, tidak tahu kita kalimat utamanya. Ini biasanya ada di sini judulnya apa? Kita bisa mencari sendiri kalimat utamanya di dalam sini. Nah, kita bisa contohnya. Nah, ini udah baca. Contohnya ini. Baca saja. Ini adalah empat kali tiga, 4 kali 2. Mau baca Aisyah yang dua kita? 1 kali 3 berapa? 1 kali 2? Tadi kan hasil dari yang pertama kita tinjau kalimat utamanya akan jatuh kepada hewan. Ini adalah kambing. Ini kan yang pertama kan, ini adalah jenis hewan yang memiliki 4 kaki. Hewan ini adalah jenis hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan. Jadi bisa jadi ide pokoknya hewan ini adalah kambing. Nah, kan namun ide pokoknya lebih mengarah ke pembahasan tentang ciri-ciri kambing di dalamnya nih. Nah, membahas tentang apa? Kebanyakan. Nah, ya. Jadi ide pokoknya ciri-ciri kambing. Paham kan menentukan ide pokok? Nah, ini contoh. Cari ide pokoknya. Hewan ini adalah jenis hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan. Hewan ini adalah kambing. Hewan ini adalah kambing. Cuma di dalam sini banyak membahas jenis-jenis kambing, ciri-cirinya. Jadi ciri-ciri kambing. Nah, ini bisa dibaca nanti pengertian sebuah paragraf dalam menentukan kesimpulan. Nah, coba. Ini ada lagi. Contoh. Pertanyaan pada soal minta menjawab untuk membuat karangan dengan menggunakan ide pokok. Di sini disuruh mengarang dan disuruh mencari ide pokoknya. Jadi sudah ada ditentukan. 1. Ini sudah ditentukan ide pokoknya, jadi disuruh mengarang saja. Akan saya membuat sehat. Ini kan ide pokok. Nah, lihat ini ide pokok, ini ide pokok, ini ide pokok, ini ide pokok. Andaikan ide pokoknya ini saja yang ada, ini tidak ada. Ini kita yang mengarang isinya. Nah, paham? Bisa dikembangkan. Misalnya ini kan makan sayur membuat sehat. Apa yang ada di bayangan Aisyah? Makan membuat sehat. Terserah Aisyah, sekarang kata-kata itu. Bisa jadi makan sayur membuat sehat. Saya suka sayur karena sayur sudah membuat sehat, kuat, banyak gizi. Nah, paham? Sudah. Nah, ini tuh sama yang kita belajar tentang ini tadi tumbuhan bagi kehidupan. Menjaga tumbuhan tidak bisa dilakukan sendiri. Nah, kita bisa menjaga tumbuhan dengan cara bersama-sama, sama keluarga, kakak, ayah. Nah, bisa. Nah, di sini disuruh kerjasama adalah wujud dari penerapan sila persatuan Indonesia. Nah, disuruh kerjasama. Setelah ini disuruh kerjasama dari penerapan sila persatuan Indonesia. Sila itu apa? Baca. Nah, ini baca.
Aduh, sebentar. Sebentar tunggu. Gimana nih baru? Iya, terima kasih. Mau nyuruh apa? Mana dia tadi? Nah, di sini kita tadi kan membahas penerapan sila bagi masyarakat Indonesia. Pancasila adalah ideologi yang memiliki bangsa Indonesia untuk menjadi pedoman hidup warga negara Indonesia. Fungsi adanya Pancasila apa? Fungsi adanya Pancasila? Beri lagi nih. Terkandung dalam sila-sila Pancasila sebagai berikut. Sila pertama, adanya Tuhan. Ketakwaan terhadap Tuhan dan sila kedua. Ya. Kesamaan derajat dari ketika warga negara Indonesia berani dalam membela keberanian, memiliki rasa bangga terhadap bangsa Indonesia. Kalau sampai ke sila ketiga, terdapat rasa pengabdian dan persatuan terhadap tanah air nasional, kekuasaan tertinggi dan di kalangan rakyat menutamakan musyawarah mufakat, sikap budi pekerti yang berkeseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, di sini ada nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Yang pertama, kita harus meyakini tentang adanya Tuhan. Kita percaya kan ada Allah. Nah, meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, toleransi dari antara umat beragama. Kita harus bersatu setiap agama. Nah, tidak membeda-bedakan. Misalnya yang Islam sama yang Kristen tidak boleh dibeda-bedakan. Kita tetap satu. Sila kedua, kesamaan derajat dari setiap warga negara, berani dalam membela keberanian, memiliki rasa bangga terhadap bangsa Indonesia. Nah, kita harus bangga terhadap Indonesia. Sila ketiga, terhadap rasa persatuan dan kesatuan, timbulnya rasa cinta terhadap tanah air. Sebelum mengajari, kita baca doa terlebih dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kesimpulannya paragraf yang bahas ini tadi dan arti nilai-nilai sila. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.